warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalin nama aku Medina dari Fakultas Psikologi. Jadi sini aku mau sedikit sharing tentang indera penglihatan dan indera penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin nama aku Medina dari Fakultas Psikologi Unjani. Jadi sini aku mau sedikit sharing tentang indera pengecapan dan indera pembauan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fungsi dasar. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ya kalau nanti audionya sedikit berisik, soalnya kebenaran di luar lagi hujan. Tapi mudah-mudahan apa yang aku jelasin bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi kita simak ya teman-teman. Yang pertama ada indera pengecap atau tes. Menurut pandangan evolusioner, indera pengecap ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memberitahu apakah suatu ini dapat dimakan atau tidak. Jadi sebelum kita menelan atau memproses makanan lebih lanjut, kita bisa tahu apakah makanan itu aman atau enggak buat kita. Contohnya, kita bisa tahu apakah makanan ini basi atau enggak. Yang kedua, untuk regulasi asupan nutrisi. Jadi indera pengecap ini juga bisa mengatur asupan nutrisi seperti dari gula dan garam. Lalu untuk alat reseptor indera pengecap ini berada di tunas-tunas pengecap atau disebut dengan taste bud. Taste bud ini berada di lidah, kerongkongan, dan langit-langit mulut. Bisa dilihat di gambar, lidah ini tuh terdapat bintik-bintik yang disebut dengan papila. Nah, di papila ini tuh berisi taste bud. Taste bud di orang dewasa ini berjumlah kurang lebih 10.000 di orang dewasa ya. Terus juga teman-teman sering gak sih kalau kayak makan makanan yang terlalu kepedesan atau terlalu panas itu udahnya tuh bikin lidah kita tuh kayak mati rasa gitu. Dan aku juga sering banget karena makan kepanasan itu, jadi kayak lidah kita tuh ada titik-titik hitam itu loh. Nah, mungkin itu ada mengalami kerusakan di taste budnya. Tapi jangan khawatir, karena taste bud ini selalu mengalami regenerasi 7-11 hari sekali. Terus juga jumlah usia kita itu juga mempengaruhi jumlah taste bud loh. Jadi semakin usia kita bertambah, semakin jumlah taste bud juga berkurang. Makanya gak aneh kalau orang dewasa atau orang tua atau juga orang-orang yang udah lanjut usia ini tingkat nafsu makannya itu berkurang, karena emang lidahnya itu udah nggak optimal lagi bekerja untuk mengidentifikasi rasa-rasa itu. Jadi makanan itu kayak ngerasa gak enak atau enggak kayak kerasa hambar kayak gitu. Terus terus indera pengecapan ini memiliki 4 jenis dasar. Nah, rasa ini tuh adalah rasa yang umum kita tahu. Pertama kayak manis, asam, asin, dan pahit. Makanan ini yang kita konsumsi itu merupakan perpaduan dari rasa-rasa tersebut. Terus juga ada rasa umami. Rasa umami itu digunakan untuk meningkatkan rasa daging. Nah, rasa ini tuh terdapat di keju yang sudah didiamkan lama, terus di kecap, terus tomat. Nah, jangan salah teman-teman, tomat juga mempengaruhi masakan loh. Jadi kayak bikin masakan tuh lebih gurih. Ada juga teman aku kayak dia tuh sekarang itu masak udah jarang banget pakai garam, apalagi micin. Dia cukup pakai tomat aja, buat dia tuh udah kerasa gurih. Yang terakhir ada rasa fatty atau rasa lemak. Nah, di indera pengecapan ini juga ada namanya proses penetrasi. Proses penetrasi ini adalah proses dari mulai pemberian rangsangan hingga munculnya suatu kesan. Terus juga ada aftertaste atau sensasi iringan. Aftertaste ini adalah rasa yang masih kita rasain dari makanan, padahal makanan itu udah gak ada. Jadi contohnya kayak makan obat. Nah, kita kan kalau makan obat itu misalkan udah kita telan, tapi kadang di ujung lidah itu kita masih ngerasa ada pahit. Nah, itu disebut aftertaste. Kalau enggak, contohnya kayak kita habis minum kopi, udah minum kopi itu kan kita ada yang ngerasa kayak pahit gitu ya di ujung lidah. Nah, emang pada umumnya aftertaste ini tuh rasanya pahit. Terus juga untuk alat pengecapan ini tuh dapat menimbulkan respon fisik yang bersifat refleks. Kayak contohnya misalnya pertama mengeluarkan air liur. Kita kalau misalkan ngelihat makanan atau mau makan makanan yang emang enak dan kita suka, udah otomatis produksi air liur kita itu bakal bertambah gitu. Yang kedua, contohnya memuntahkan makanan. Ini juga bersifat refleks. Kalau misalkan kita makan makanan yang gak enak atau yang gak kita suka, pasti udah otomatis kita muntah tanpa kita ada-ada, karena ini bersifat refleks ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke indera pembauan atau penciuman. Kenapa sih sistem indera pengecapan sama sistem indera pembauan itu disatuin?
ternyata meskipun kedua sistem ini tuh berbeda, tapi ternyata mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Nanti ada pembahasan ya. Indra penciuman. Penciuman itu merupakan indra yang paling primitif, dan ini tuh sangat berguna untuk hewan. Tapi jangan salah, pada manusia pun indra pembawaan ini sangat berguna. Yang pertama, untuk memilih rasa makanan. Nah, sekarang mulai ketahuan ya, kenapa indra pembawaan dan indra pengecapan ini saling keterkaitan. Dan dari kita mencium makanan, aroma makanan itu juga kita bisa tahu makanan itu rasanya apa sebelum kita nyobain. Yang kedua, gunanya juga untuk melacak bau. Contohnya kayak misalkan ada bangkai hewan, bangkai tikus yang kita nggak tahu dia tuh matinya di mana, tapi dengan kita ngendus, kita nyium baunya di mana, terus ngikutin arah baunya di mana, kita bisa tahu bangkai tikus itu ada di mana. Nah, itu salah satu contoh dari guna indra pembawaan untuk melacak bau. Terus juga beberapa ahli beranggapan bahwa terdapat 4 bau dasar. Yang pertama ada wangi. Contoh dari wangi itu kayak bunga mawar. Nah, gitu ya. Kategori wangi itu contohnya kayak bunga mawar. Yang kedua ada segar, contohnya cemara. Nah, kayak misalkan kita pergi ke daerah Lembang atau ke daerah Puncak, banyak kan ya pohon cemara. Nah, kita juga ngerasa udara di sana atau baunya tuh, aromanya tuh kayak segar terus sejuk. Nah, itu contoh dari bau segar. Yang ketiga ada pedas, contohnya kalau kita kayak mencium kayu manis. Yang keempat busuk, itu contohnya kayak telur busuk. Kita semua tahu ya gimana baunya telur busuk. Terus teman-teman sering gak sih kayak kita nyium sesuatu tapi kita tuh nggak tahu itu tuh bau apa. Nah, ternyata manusia itu dapat mencium berbagai macam bau. Jadi bau-bau itu banyak banget gitu ya di dunia ini, dan kita itu sebagai manusia bisa mencium bau-bau tersebut. Tapi kelemahannya manusia itu sulit mengidentifikasi bau-bau tersebut. Jadi kayak kita tuh nyium bau tapi kita tuh bingung itu bau apa sih gitu kan ya. Bau disebut wangi enggak, disebut segar enggak, apalagi disebut busuk enggak. Jadi kayak kita tuh bingung buat ngejelasin itu bau apa, tapi kita mencium bau tersebut. Terus sekarang masuk ke sel reseptor indera penciuman. Nah, sel reseptor indera penciuman ini terletak di olfactory epithelium. Area olfactory epithelium ini tuh terletak di lobus temporal di sini ya, di atas telinga, di lobus temporal. Nah, jadi prosesnya itu kita mencium aroma itu masuk ke saraf penciuman kita, langsung ke area olfactory itu di lobus temporal, terus juga langsung dikirim ke berbagai area otak, khususnya di sistem limbik. Nah, sistem limbik ini itu salah satu sistem di otak yang berkaitan dengan emosi dan memori kita. Secara nggak langsung, ternyata indera pembawaan ini tuh berpengaruh sama emosi dan memori kita. Kayak aromaterapi. Nah, aromaterapi ini kan dibuat sedemikian rupa biar orang yang mencium aromaterapi ini tuh ngerasa tenang atau ngerasa rileks, ngerasa nyaman. Nah, ini tuh salah satu bentuk atau contoh aplikasi dari indera pembawaan yang berkaitan dengan emosi. Terus indera pembawaan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman kita, makanya kenapa berkaitan sama memori gitu. Terus di indera pembawaan juga ada yang namanya pheromones. Pheromones ini adalah bahan kimia yang dikeluarkan oleh binatang yang biasanya untuk menarik lawan jenis. Terus juga ini tuh merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. Tapi ternyata dari hasil penelitian, pheromones ini juga berpengaruh loh di manusia. Contohnya kayak wanita yang tertarik pada bau laki-laki. Yang disebut bau di sini tuh bukan kayak bau parfum laki-laki itu ya, tapi bau badannya. Nah, ini tuh berkaitan sama seksualitas pada manusia gitu. Terus pheromones ini juga berperan pula pada sinkronisasi siklus menstruasi pada wanita, terus dapat mempengaruhi mood, dan juga dapat mendeteksi bau ketakutan. Nah, gitu teman-teman. Sekian sedikit penjelasan dari aku tentang indera pengecapan dan indera pembawaan. Semoga apa yang bisa aku jelasin bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Makasih juga buat semuanya yang udah nonton, yang udah nge-like. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.